Bahasan terakhir dari kuliah ini sesudah mengenal konsep dan mengetahui permasalahan adalah upaya mencari solusi. Untuk itu dibahas kesetaraan dan strategi pemberdayaan, suatu hal yang dirangkum Mansur Fakih dengan istilah transformasi sosial. Kesetaraan seringkali menjadi konsep yang dimaknai secara salah kaprah. Kita sering mendengar orang mengatakan perempuannya yang tidak mau berbicara, padahal sudah dikasih kesempatan yang sama. Jadi ada istilah sama dan setara. Berbedakah pengertian kedua istilah ini? Untuk mempermudah, ini adalah contoh. Seekor rubah dan seekor bangau diberi kesempatan yang sama untuk makan dari satu wadah. Siapa yang mendapat makanan paling banyak tergantung pada apakah wadah makan itu lebar dan dangkal yang sesuai untuk si rubah, ataukah dalam dan sempit yang sesuai untuk si bangau. Agar sama, masing-masing binatang harus makan bagian makanan mereka dari wadah masing-masing yang berbeda. Apa maknanya perumpamaan di atas? Saat berupaya mengurangi ketimpangan atau ketidakadilan, kita perlu mempertimbangkan hambatan tersembunyi untuk mencapai partisipasi yang sama. Seperti pernyataan di atas, mengapa perempuan tidak berpendapat, bisa jadi karena rapat tersebut dihadiri hanya oleh sedikit perempuan sehingga tidak representatif, atau diselenggarakan malam hari yang sulit bagi perempuan untuk meninggalkan rumah dan anak, atau juga karena perempuan yang tidak disosialisasi untuk berani berpendapat di muka umum mengalami kesulitan untuk bicara. Dengan demikian tidak sekedar kesempatan sama yang perlu diberikan, tetapi juga bagaimana mengupayakan agar hasilnya sama. Jika pendapat perempuan sama pentingnya dengan laki-laki, maka perlu dipikirkan pertemuan yang menghadirkan lebih banyak perempuan, jadi jumlah laki-laki dan perempuan lebih seimbang, atau mengadakan pertemuan terpisah, perempuan saja, laki-laki saja, kemudian baru mengadakan pertemuan bersama, atau juga menyelenggarakan pertemuan tidak pada malam hari. Segala hal yang mengarah pada kesetaraan manfaat, tidak sekedar kesamaan kesempatan, perlu dipertimbangkan. Membedakan secara jernih pengertian sama dan setara juga dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar kiri, dukungan atau bantuan yang diberikan pada setiap orang adalah sama. Pada gambar kanan, setiap orang mendapat dukungan atau bantuan berbeda supaya memungkinkan mereka mendapat akses atau kesempatan yang sama. Ini adalah setara. Upaya mengurangi keterbatasan pembangunan yang cenderung memandang sasaran sebagai homogen juga penting dilakukan. Pembangunan perlu menimbang berbagai perbedaan antar wilayah, antar lapisan ekonomi, termasuk perbedaan perempuan dan laki-laki. Berkait dengan gender, strategi yang dibangun untuk memberdayakan adalah: pertama, strategi dua arah, yaitu perlakuan khusus bagi perempuan, karena perempuan mulai dari posisi yang relatif kurang diuntungkan dalam pendidikan, karena memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga ketika bekerja nafkah dan lainnya. Sekaligus ada pertimbangan atas kepentingan khusus perempuan dalam program-program umum. Dalam program pengadaan air misalnya, kepentingan perempuan adalah untuk mencukupi kebutuhan air bagi rumah tangga. Hal ini bisa berbeda dengan laki-laki yang memerlukan air untuk irigasi pertanian. Kedua, pemberdayaan perempuan sebagai proses jangka panjang menyangkut perubahan perilaku dan sikap, baik dari laki-laki maupun perempuan. Dan ini memerlukan perubahan ideologi atau cara pandang mengenai gender yang ada pada masyarakat melalui perubahan dalam sosialisasi. Perilaku yang lebih asertif, penghargaan atas kerja reproduktif yang dinilai sama penting dengan kerja reproduktif, saling bertukar peran gender sehingga memunculkan penghargaan di antara laki-laki dan perempuan adalah beberapa hal yang bisa dilakukan.
Demikian pokok bahasan gender dan pembangunan. Semoga dapat membuka cakrawala kita semua untuk bertindak lebih setara dan berkeadilan. Saya sertakan beberapa daftar pustaka di bagian akhir presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap semangat dan sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya.